Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tema khutbah kita pada hari ini yakni menghayati nikmat tahun baru 1443 Hijriah dan nikmat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 17 Agustus 2021. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali saya mengajak kepada kita semua, mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan pujian-pujian sebagai tanda syukur kita atas kehadirat Allah, atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sederhananya hadirin sekalian adalah kembali kepada tujuan penciptaan kita ke muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Melalui surah Az-Zariyat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, melainkan supaya mereka senantiasa menyembah, mengabdi, beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentunya hadirin sekalian yang menjadi tugas utama kita, sekaligus ketaatan dan istiqomah dalam menjalankan ibadah ini merupakan bahagian dari kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebaliknya hadirin sekalian, bahwa mereka orang-orang yang enggan sujud kepada Allah, mereka orang-orang yang tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang secara nyata memproklamirkan
keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertontonkan keingkaran mereka, kekufuran mereka atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang paling sempurna dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil memberikan keteladanan kepada kita dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai masyarakat biasa. Beliau menunjukkan keteladanan itu kepada kita. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlakul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa nikmat kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bukanlah merupakan hadiah dari Jepang, bukanlah merupakan hadiah dari Belanda, tetapi nikmat kemerdekaan ini hadirin sekalian adalah merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita terdahulu, baik yang bagi mereka yang terekam tercatat namanya sebagai pahlawan-pahlawan bangsa, tercatat namanya pada lembar negara sebagai orang-orang yang pernah mengukir sejarah dalam kemerdekaan Republik Indonesia, maupun kepada pahlawan-pahlawan kita, para orang tua kita terdahulu hadirin sekalian yang tidak tercatat namanya, tetapi mereka ikut memiliki andil dalam perjuangan bangsa menuju kemerdekaan bangsa kita. Semua itu hadirin sekalian tentu kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berkehendak, Tuhan yang Maha Mengetahui. Sehingga dengan jujur, dengan kesadaran para ulama kita, para pemimpin-pemimpin bangsa kita pada saat itu, bahwa adanya kekuatan yang lain, ada kekuatan yang luar biasa dari yang maha dahsyat, lalu diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan ini, bahwa melalui pembukaan Undang-Undang Dasar ini ada kesadaran ilahiyah bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata karena kekuatan dan keberanian, tetapi adalah karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentunya menjadi tugas kita ini sekalian, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan senantiasa menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, sekaligus menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa dan negeri kita. Hadirin yang sama berbahagia, momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini, sebaiknya kita maksimalkan ikhtiar kita dalam berjuang, kita maksimalkan ikhtiar kita dalam berperang, baik dalam berperang melawan musuh-musuh negara, apalagi hadirin sekalian, musuh yang paling nyata pada akhir-akhir ini adalah berperang melawan pandemi COVID-19, berjuang melawan ketertinggalan kita, berjuang melawan keterpurukan pendidikan kita sebagai bahagian daripada pandemi COVID-19 ini, sebagai efek atau dampak daripada penyebaran COVID-19 ini yang mengharuskan anak-anak kita harus belajar dari rumah, sehingga tentunya hadirin sekalian, orang tua yang diharapkan lebih banyak mengawasi, membimbing dan mendampingi anak-anak mereka. Namun hadirin sekalian, tentunya bahwa ada nilai-nilai karakter yang tidak bisa tercapai, yang tidak bisa
ditularkan kepada anak-anak kita sebagaimana pendidikan-pendidikan karakter yang didapatkan melalui bapak dan ibu guru di sekolah masing-masing. Momen yang kedua hadirin sekalian, bahwa momen tahun baru 1443 Hijriah ini, alhamdulillah hari ini kita berada pada tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah. Ada dua makna di balik hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Yang pertama hadirin sekalian adalah makna secara makaniyah. Makna makaniyah di sini yang dimaksud adalah perpindahan atau hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya, berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tentu hadirin sekalian, kita tidak dituntut lagi pada saat ini untuk melakukan hijrah seperti ini. Tetapi hadirin sekalian, yang lebih dititik beratkan pada saat ini adalah hijrah yang kedua, yaitu hijrah maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah, secara luas hadirin sekalian, adalah hijrah minaz zulumati ila nur. Hijrah dari kezaliman-kezaliman yang seringkali menjadi hobi, yang seringkali menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Hijrah dari kemalasan-kemalasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan beribadah kepada Allah, menunjukkan, mengarahkan seluruh potensi, seluruh aktivitas keseharian kita sebagai bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya hadirin sekalian, mengapa harus ada hijrah? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah? Menjawab pertanyaan ini hadirin sekalian, maka kita akan kembali mengingat bagaimana sejarah peradaban Saudi Arabia hadirin sekalian, atau semenanjung Arabia sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa penciptanya, sehingga mereka pun tidak tahu apa sesungguhnya tujuan dihadirkannya kita ke muka bumi ini. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan akidah dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada kalimat-kalimat tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah, sehingga alhamdulillah secara turun-temurun melalui para ulama kita, melalui guru-guru kita, sampailah Islam itu kepada kita semua. Dan tentu menjadi tugas kita ini sekalian adalah bagaimana mengembangkan syiar-syiar Islam ini. Bagaimana mengembangkan syiar-syiar Islam, apakah itu di masyarakat, apakah itu di rumah-rumah tangga kita, apakah itu di tempat-tempat kerja kita, melalui seluruh aktivitas keseharian kita. Kita berharap bahwa nilai-nilai keislaman yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita amalkan, mari kita teladankan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah segala sikap dan tindak tanduk kita, segala aktivitas kita, insya Allah senantiasa berada di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengajak kita, mengingatkan kita bahwa setiap pekerjaan, setiap masalah yang kita hadapi, di balik kesukaran-kesukaran ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengajak kita, selesai mengerjakan pekerjaan yang satu, mari kita berpikir, mari kita memotivasi diri kita, memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk semakin memacu nilai-nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita masing-masing, sehingga insya Allah segala aktivitas yang kita tunjukkan, yang kita lakukan senantiasa berada di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga insya-Allah melalui nikmat kemerdekaan ini kita pun akan merdeka nantinya dari pandemi Covid-19. Kita akan merdeka dari penjajahan Covid ini, sehingga hadirin sekalian, tuntunan-tuntunan syariat Islam dapat kita maksimalkan, dapat kita laksanakan secara maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembatasan-pembatasan kegiatan kita, mudah-mudahan setelah berlalunya Covid nantinya insya Allah di tangan-tangan kita lah perubahan itu tentunya diharapkan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, semua kita, keluarga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa huwa khatamal anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. غير المغضوب عليهم
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله أكبر الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum